Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salah. sejahtera Ya, untuk semuanya yang ada di sini. Selamat datang di Talk to Expert spesial Ramadan 2025. Senang banget bisa ketemu dengan para peserta yang luar biasa pada webinar hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mendapatkan insight berharga dari para ahli. Gimana nih puasa hari keempatnya? Aman, teman-teman? Semoga puasanya selalu dalam keadaan istiqomah ya, gitu. Biar makin bermanfaat. Makanya kita ngabuburit bareng di Talk to Expert. Terus teman-teman boleh loh nge-share linknya, ngajakin teman-temannya, keluarganya, adik kakaknya, koleganya untuk join juga di Talk to Expert pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Elrin Yuliana. Saya merupakan Corporate Communication dari Commerce Asia. Acara ini diselenggarakan oleh Commerce Asia sebagai bagian dari komitmen kami untuk berbagi ilmu dan pengalaman nyata dari para expert. Jadi kan kalau di bulan Ramadan bagusnya kita saling berbagi nih ya. Nah, di tahun ini kita akan membahas spesifik tentang the failure story. Jadi gimana sih kegagalan bisa menjadi batu loncatan untuk menuju kesuksesan dari para speakernya gitu teman-teman. Seru banget nih. Kira-kira udah berapa orang nih yang join ya? kalau ini. Nah, kalau dari baik. Boleh komen juga di kolom chat teman-teman dari mana, terus bisnisnya apa, boleh ya. Itu, jadi hari Oh, udah dari tahu dong yang siapa aja yang akan hadir di Talk to Expert tahun ini? ini kan dia Pastinya udah di-spill jadi di sosmednya Commerce Asia. Untuk sesi pertama kali ini kita akan undang Mas Saiful Islam atau biasa dipanggil Mas Ipul. Eh, jadi kita nanti akan ngobrol bareng bersama Pak Hadi juga yang akan nge-host di webinar ini. Agar acara berjalan lebih lancar, berikut beberapa hal yang perlu di-noted ya teman-teman, dicatat. Pastikan mic dalam kondisi mute selama pemaparan atau selama diskusi. Dan jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat atau nanti disimpan pada saat sesi Q&A gitu teman-teman. Jadi di sini nih udah ada Mas Ipulnya udah dateng, Pak Hadinya juga udah dateng. Teman-teman nih boleh teman-teman sambil dipanggilin lagi, jadi share-share lagi linknya ke teman-temannya, ke keluarganya gitu. Jadi sebelum kita mulai sesinya, aku izin share dulu profile dari masing-masing speaker ya. Oke, sambil aku share screen. Udah kelihatan ya teman-teman ya? Oke. Jadi yang pertama, aku mau kenalin dulu nih Pak Hadi Kuncoro, selaku CEO Power Group Indonesia. Ada yang belum kenal kah sama Pak Hadi? Nanti sambil kenalan ya. Jadi beliau merupakan expert yang berpengalaman lebih dari 20 tahun di established company, maupun di startup, baik lokal maupun multinasional. Beliau juga merupakan pemimpin industri e-commerce di Indonesia. Jadi beliau merupakan pelopor selain e-commerce, pelopor omnichannel e-commerce di Indonesianya juga nih teman-teman. Saat ini Pak Hadi selaku CEO Grup Commerce Asia yang berdiri sejak tahun 2019. Sebelum di Commerce Asia beliau memiliki beberapa pengalaman. Beberapa contohnya ada A-Commerce Indonesia, Rocket Indonesia, Bearsdev Indonesia, Adiswater Indonesia, G dan U Logistik Indonesia. Ada juga beberapa pengalaman Pak Hadi yang kayaknya nggak muat nih ditulis di sini. Masih banyak banget pengalaman Pak Hadi yang belum saya sebutkan. Selain di expert, beliau juga aktif di asosiasi seperti di Supply Chain Indonesia, di ALI, di Atsindo, ADI, dan IDEA. Jadi memang kalau misalnya nih saya jabarin semua nih kayaknya nggak cukup satu halaman. Mendingan kita kepoin aja nih, gimana sih Pak Hadi itu di sosial media. Kita buka nih LinkedIn-nya Pak Hadi dan
Oke. Instagramnya Pak Aku Hadi. ingin Jangan lupa cak ini sih. jangan lupa Ah. jangan lupa di follow juga ya teman-teman. Ini Instagramnya ada di Hadi Kuncoro, O-nya 2, dan LinkedIn-nya di search aja Hadi Kuncoro. Ini kalau saya buka nih yang about, kalau see more itu tuh panjang. Tapi daripada panjang-panjang nanti mendingan kita tanya langsung aja kalau penasaran gitu kan ya. Jadi teman-teman, beliau ini merupakan aktif juga di LinkedIn dan Instagram. Beliau sering nge-share ilmu segala macam. Jadi bisa juga dikepoin di Instagramnya beliau gitu. Nah, ini yang sedikit menyorot mata nih tentang Power Commerce gitu kan. Jadi saat ini kan Pak Hadi di Power Commerce Asia. Mungkin izin aku ceritain sedikit juga apa itu Power Commerce Asia dan service dari Power Commerce Asia. Jadi Power Commerce Asia merupakan perusahaan teknologi perusahaan teknologi yang berdiri sejak tahun 2019. Jadi perusahaan yang dipimpin oleh Pak Hadi ini merupakan pionir omnichannel di Indonesia. Kita fokus di e-commerce omnichannel tech solution dan supply chain management. Apa aja sih yang kita bisa bantu di Power Commerce Asia? Jadi kita memiliki beberapa services nih teman-teman. Ada omnichannel e-commerce enabler, warehouse logistics dan multi fulfillment. Kita saat ini di Power Commerce Asia telah memiliki 7 gudang di seluruh Indonesia. Ada di Depok, Surabaya, Jogja, Bandung, Bali, Makassar, dan Medan gitu. Selain itu kita juga bisa support B2B bisnis dan distributor management. Teknologi solution udah pasti karena kita merupakan perusahaan teknologi, digital marketing solution, dan business consulting. Jadi kurang lebih itu gambaran sedikit tentang Power Commerce Asia. Jadi nanti teman-teman yang sekiranya mungkin ada kebutuhan dan interest bisa langsung cek aja di www.powercommerce.asia. Lanjut kita ke profilnya Mas Saiful Islam. Bintang tamu kita hari ini atau Mas Ipul. Siapa yang nggak tahu Mas Ipul ya kan? Beliau merupakan co-founder dan komisioner di Evapora. Beliau merupakan praktisi, mentor inbound marketing di Indonesia. Lulusan teknik elektro di Unbrau ini, jadi di Malang, memiliki sertifikasi di bidang manajemen dan administrasi data pelanggan. Selain itu, beberapa pengalaman di Mas Ipul ini juga sempat menjadi founder and growth hacking lead di Telkomsel New Business, terus menjadi trainer kreatif business school dan kampus Merdeka CIAS, digital campaign lead Innovation Heroes Project, founder dari Inbound, co-founder dan komisaris Evapora masih sampai saat ini, dan chairman dan mentor program akselerasi UMKM untuk retail gitu. Nah, kan tadi kita udah kepoin nih sosial medianya Pak Hadi. Sekarang kita kepoin juga nih sosial medianya Mas Ipul. Ini dia nih. Seru banget ya. Tadi udah aku jelasin semuanya, kayaknya udah ada di LinkedIn-nya juga. Beliau meng-highlight inbound marketing strategi. Nah, yang bikin aku penasaran nih, ada belajar AI mulai dari nol. Itu kepo banget sebenarnya. Kan Mas Ipul udah join ya? Halo Mas Ipul. Halo Melrin. Kita tanya langsung aja nih, aku kepo banget nih Mas. Belajar AI mulai dari nol. Pas aku klik, sebentar ya teman-teman. Ini tuh masuknya ke sini nih Mas. Di mana? Bentar. Ini ke sini nih. Ini nih Mas, pas aku klik tadi belajar AI mulai dari nol nih masuknya ke sini. Nah, bisa diceritain nggak sih Mas, Gen Academy ini tuh apa, Gen AI Academy? Oh, oke. Ya, jadi sebelumnya salam kenal teman-teman semua. Ya mungkin ini ya. Gen AI Academy ini salah satu ini ya dedikasinya kita untuk lebih mengenalkan AI untuk teman-teman pebisnis. Kalau Coach Hadi bilangnya nggak boleh nyebut UMKM ya, tapi benar-benar itu mentalnya harus pebisnis startup gitu ya. Baik yang baru mulai bisnisnya atau yang sudah jalan. Jadi kita memang punya beberapa program.
Kenapa kita concern dengan ini? Karena kita melihat kadang dari teman-teman pebisnis itu belum bisa mengoperate bisnisnya secara profesional gitu. Padahal di AI itu kita bisa dapat tools, banyak sekali tools yang mempermudah kita bekerja gitu. Contoh nih, contoh. Kalau biasanya kan beberapa klien kita misalnya untuk di bidang fashion gitu ya. Di bidang fashion itu dulu kalau kita mau bikin produk katalog itu belum nyewa model, terus kemudian fotografer, proses editing, sampai printing katalog atau minimal pakai sampai e-katalog. Itu aja budgetnya minimal ya 25 juta, 50 juta itu udah masuk gitu. Tapi kalau sekarang yang penting kita ada model, ada gambarnya aja, ada gambar bajunya aja, itu kita bisa bikinin video katalognya gitu. Maksudnya Oh, sangat ya. UMKM bisa belajar sendiri gitu. Jadi nggak perlu biaya sampai puluhan juta gitu. Teman-teman bisa pakai beberapa tools, AI tools itu udah bisa lenggak-lenggok sendiri modelnya mengenakan baju yang kita punya gitu. Contoh simpelnya seperti itu, Mbak Elrin. Oh, Jadi betul betapa powerfulnya AI. Bahkan kayak misalnya kita ngomongin konten ya, konten saya sama Coach Jadi biasanya kan sering sharing ilmu gitu, sering sharing konten. Itu kadang kalau dulu nulis sendiri itu bisa habis 2 jam, 3 jam hanya untuk konten gitu. Tapi dengan bantuan AI itu benar-benar dibantuin mulai dari mikirin ide, brainstorming, diskusi. Jadi bikin konten itu selesai 5 menit, 10 menit udah selesai. Dan itu sesuai dengan yang dipinginin sama audiens gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak wah, Elvin. keren banget, keren banget. Berarti sekarang udah mudah ya, dipermudah oleh teknologi, apalagi AI. Jadi di sini bisa support juga untuk teman-teman startup tadi yang Mas Ipul bilang untuk bagaimana eskalasi bisnisnya, mempercepat, bikin semua menjadi efisien, bisa pakai bantuan AI juga ya untuk bisnisnya pastikan. Iya, Jadi mungkin bisa dikepoin juga nih teman-teman semuanya di Gen aiacademy.com. Jadi ada juga di LinkedIn-nya Mas Ipul. Jadi nanti bisa dikepoin gitu. Terima kasih Mas Ipul. Di Pak Hadi juga udah datang nih. siap. Assalamualaikum Pak Hadi. Udah selesai, Waalaikumsalam habis warahmatullahi selesai wabarakatuh. sholat asar kebetulan kan. Iya, jadi Teman-teman agak lamaan dikit. Percaya gitu ya. Apa kabar, Coach Ipul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Dulu baik, Masya salim dulu. Allah. Allah kok salim dulu. Justru sekarang saya alhamdulillahnya terima kasih nih Mbak Erwin. Jadi momen dari tahun lalu Ramadan kita punya Talk to Expert. Nah, tahun ini kita coba lanjutkan di mana tema dari Talk to Expert itu betul-betul lebih kepada yang apa namanya, kita ngobrol intimate, nggak perlu disiapkan apa-apa Disiapkan ya. gitu, apapun tidak perlu gitu, kita ngobrol-ngobrol intimate benar sebagai sahabat-sahabat, apa, dengan sahabat-sahabat saya yang bisa memberikan banyak apa, sharing knowledge, sharing pengalaman, sharing macam-macam lah. Tapi ada tapinya nih. Nah, kita akan menggalinya kan. Kalau success story itu sudah biasa ya gitu, inspirasi. Betul, betul. Di sekolah CEO itu saya nemani sekolah CEO itu dengan Pak Hasnul itu kan udah sekitar 4 tahunan lah ya gitu loh. Nah, mencari pengganti pembicara karena inspiration, success story itu gampang banget. Itu. Nah, jadi kita tematiknya Ramadan kali ini adalah The Failure Story. The Failure Story itu adalah bercerita tentang kegagalan. Kenapa? Karena sebetulnya basicnya gini, ketika saya coba memulai tahun lalu, ternyata di US itu ada program TV-nya loh, Bos. Oh, Ada program TV-nya dan bukunya The Failure Story itu. Jadi bercerita tentang kegagalan, di mana akhirnya saya mengambil filosofi begini. Manusia itu kan tempatnya salah ya. Tapi kalau bisa, kita jangan ngejalanin kesalahannya kan gitu loh. Kalau sudah ada contoh yang orang lain betul. lakukan kan gitu loh, apalagi di dalam konteks bisnis gitu. Kalau bisa, janganlah pengalaman yang jeblos, yang gagal itu janganlah, kalau bisa jangan dilakukan sendiri, jangan dialamin sendiri gitulah katanya. Karena apa? Pasti akan mahal,
pasti akan mahal biayanya, bukan hanya biaya cost as in money, tapi mungkin Betul. juga reputation, energi, mentality, dan sejenisnya di situ. Betul. Nah, sehingga akhirnya saya memutuskan dari tahun lalu itu, saya dari dulu pengen punya gitu tempat telling story, belajar tentang kegagalan, sharing tentang kegagalan di situ. Bukan tentang aib ya, saya akan nggak ngomongin tentang aib ya. Tapi dari kegagalan itu situasinya gimana, sehingga kemudian how to recovery-nya, tekniknya seperti apa, pakai metode apa, yang kemudian akhirnya kita bangkit lagi. Nah, itu poinnya, sehingga teman-teman mau lagi bergerak tumbuh gitu loh. Nah, dengan tamu-tamu ini kalau nanti saya dapat sharingnya, jangan kejelobos yang ini ya. Nah, itu saya nanti, wah ya, oke, saya nggak bakalan lewat situ nih, saya lewat sini aja deh gitu. Dan sejenisnya gitu. Nah, itu yang kira-kira tematiknya nih. Tapi ini jadi challenging nih buat saya nih, Coach ya. Karena apa? Orang itu kalau ditanya gali apa namanya, para speaker menggali para speaker untuk bicara kegagalannya. Padahal biasanya kegagalan itu kan kadang-kadang suka aib ya, memalukan ya gitu loh di situ. Betul. Nah, ini challenge saya nih jadi host nih gitu lah ceritanya. Membongkar aib. Tapi di sini jangan sampai aib-aibnya lah gitu lah. Tapi what is the learningnya? Tapi kalau mau ini juga oke gitu, kita terima, alhamdulillah kan gitu lah. Di situ. Anonimus tapi orangnya kelihatan ya. Itu ceritanya. Tapi point of view paling utama adalah pengen tematiknya di sini sebetulnya kita ngabuburit, bersilaturahmi, Ya. dan mudah-mudahan kita bisa ngobrolnya punya banyak dan bisa memberikan sedikit manfaat di situ sambil nunggu ngabuburit maghrib Ngabuburit. nanti. Gitu ceritanya. Alhamdulillahnya teman-teman, saya yakin teman-teman yang belum kenal saya mungkin langsung nih akan buka biar waktunya efektif di situ. Jadi saya akan buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti terima kasih buat Mbak Elrin dan teman-teman di back end yang sudah mewujudkan ini. Yang kedua tentunya dengan sangat hormat sahabat-sahabat saya, dan kebetulan dapat sesi yang pertama adalah Coach Sam Ipul. Wah, Sam Ipul. Karena Malang kan gitu, Mas Ipul Mas. kan gitu. Karena Malang, karena Mas Ipul, Mas Saiful Islam, yang saya mengenal sangat baik, orang asik, orang hebat, yang banyak melakukan hal experimenting, banyak gagalnya, banyak juga berhasilnya, kan gitu lah. Banyak juga berhasilnya, gitu lah. Sehingga kemudian alhamdulillah apa namanya, sesi pertama ini Sam Ipul, saya manggilnya biar lebih akrab gitu loh. Sam Ipul ini mau kemudian menyambut tawaran untuk menjadi narasumber yang pertama nih, gitu ceritanya. Wah, senang banget, saya senang banget teman-teman dengan senang hati untuk bisa ikut program ini di situ. So, sedikit banyak saya mungkin beberapa pasti sudah kenal beliau, namun alangkah lebih indah kalau saya bacakan CV-nya, itu kan panjang banget, kita biarkan dia cerita sendiri. Karena yang saya tahu di profesional, ya di Telkom, iya, tapi Ya. juga kemudian berpindah di community, berpindah kemudian di foundership startup, berpindah kemudian, bukan berpindah, in paralel ya, kalau saya ingat saya in paralel, bukan berpindah-pindah, paralel. Tapi in summary adalah beliau yang saya tahu sangat concern sekali terhadap entrepreneurial di situ. Saya kasih dulu floor-nya, monggo Sam Ipul untuk bercerita tentang background-nya dan sejenisnya. Siap. Matur nuwun, Coach. Terima kasih Coach sudah dikasih kesempatan pertama untuk dikuliti. Ini mungkin kalau bahasa stand up comedy di roasting gitu ya. Di roasting. Oke, jadi kenapa saya
berkenan hadir di sini karena titelnya failure story, Coach. Karena saya punya stok gudang banyak sekali cerita kegagalan. Kalau success story saya mikir-mikir gitu. Saya sesukses apa sih? Enggak. Tapi kalau kalau gagal, wah banyak banget. Banget kegagalan. Karena tipikal saya itu orangnya eksploratif, jujur eksploratif, cukup agresif gitu. Kalau pengen tahu seberapa agresif saya, gambaran ini. Saya dulu pernah sama zaman-zaman Pak, saya kan sering ya eksperimen, bikin bisnis bangkrut, terus habis itu pas nggak punya uang, saya pengen ke satu kota dari Malang ke Madiun. Malang ke Madiun itu kan tarifnya kurang lebih 90.000 gitu ya. Saya cuman pegang uang 20.000, Coach. Itu naik apa tuh? Naik kereta? Naik travel. Naik travel. Oh, karena kan sekarang ada komuter lain Jawa Timur tuh, komuter lain. Nah, sekarang ada itu. Sekarang itu ya. naik travel. Oke. Naik travel itu pernah pas kondisi bangkrut benar-benar pernah ngerasain duit mepet banget gitu. Tapi saya naik aja, pegang 20.000 saya naik travel aja. 20.000 ini buat makan di jalan. Terus gimana bayar travelnya? Saya pikir di jalan. Oke, wow. Ekstrim nih ya. Ekstrim itu. Eksperimentalnya ekstrim ya. Gitu. Oke. Itu ekstrim itu. Cuman kalau sekarang nggak bisa. Saya kan mondar-mandir kan dari Malang ke Jakarta kan tiap minggu kan PP sekali 2 kali kan pakai pesawat itu nggak bisa dibikin gitu. Coba kalau misalnya model kayak gitu Kalau di bisa. pesawat diciriin ntar. Nah itu mungkin gambaran se-ekstrim ini ya. Maksudnya saya kadang separah itu. Tapi sejauh ini berhasil sih. Jadi kayak misalnya di jalan itu ini ya misalnya dulu pernah punya e-book apa gitu pernah dijualin sambil di jalan gitu dapat lebih dari masuk rekening 500.000 tapi masalahnya saya mikir kalau sekarang kok gila ya dulu saya segila itu gitu maksudnya seeksploratif itu tapi begitu saya ini ya masuk ke dunia maksudnya mengerjakan kalau bisnis sendiri itu memang kita banyak kemungkinan untuk melakukan eksperimen dan tidak terkontrol maksudnya dalam tip kalau orang liar seperti saya gitu ya itu potensi kegagalannya akan sangat tinggi meskipun keberhasilannya udah pasti itu satu sisi mata uang ya tapi ketika kita tidak terkontrol seperti itu potensi kegagalannya sangat tinggi. Nah, itu benar-benar kebuka bahkan ketika kita Kok mati ya? sorry. Oke, ke mute ya. Siap, Iya. sorry. Iya. Ketika gabung tadi terakhir gabung. Betul, ketika gabung ke Evapora itu kan ada Mas Aris, ada Mas Iksan. Mas Aris Diansah. Mas Aris Diansah, Flywheel itu. Ya. Nah, terus ada Mas Iksan, ada Dr. Indrawan Nugroho, mungkin beliaunya yang jadi remnya itu. Saya, Mas Iksan, Mas Aris kan tipikal kayak gitu juga gitu, tipikal yang sikat-sikat model kayak gitu juga. Tapi Nah, kalau boleh tanya nih, Sam Ipul, background sebelumnya as a pernah di profesional kan? Saya profesionalnya adalah sebagai telco engineer. Jadi berbeda sekali dengan telco engineer karena kan memang karena background kuliahnya elektro ya. Electrical engineering. Engineering ya. Engineering, concentration di telecommunication, terus jadi pelatihannya semuanya ya berbau tentang ya kalau misalnya ngomongin database pelanggan puluhan juta gitu, HLR, VLR ya mainannya telco gitulah, Coach, mulai dari evolusi teknologi 2G, 5G dan lain-lain. Nah, saya main di core network-nya gitu. Tapi begitu ketemu dunia ini ya, dunia entrepreneur gitu, wah itu sama sekali berbeda. Jadi saya dulu meskipun saya apa yang men-trigger kemudian shifting menjadi ke dunia entrepreneur? Sebenarnya sih shifting ke marketing dulu sebenarnya, Coach. Oke. Dulu saya itu meskipun saya kuliahnya di teknik elektro, saya nongkrongnya bukan di perpustakaan bagian teknik,
tapi Oke. nongkrongnya di bagian ekonomi. Saya belajar ilmu marketing kayak Kayaknya buku-bukunya. triggernya awalnya karena nyari cewek. Karena ceweknya anak FEB lebih cantik-cantik daripada elektronik. Ya Elektro. istri saya akhirnya orang ekonomi, Coach. Akhirnya kebaca lah gitu. Anak generasi zaman dulu kuliah pasti kayak gitu. Nongkrongnya yang anak teknik di ekonomi kalau nggak di FISIP. Kan gitu. Motifnya kebaca. 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 Nah, dari situ saya mulai belajar gitu buku-bukunya Kotler gitu, buku-bukunya Hmm. Tim Keller, terus habis itu inilah Peter kenal sama Peter Drucker dan lain-lain di situ. Hmm. Menarik juga ya, maksudnya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu marketing itu. Akhirnya memberanikan diri, ya meskipun teknik elektro, tapi bikinlah ikut-ikut lomba. Dulu kalau nggak salah itu masih tahun 2006 itu ikut Yamaha Marketing Idea Competition. Oh, oke. Jadi masih kategori mahasiswa, alhamdulillah lolos sampai ini ya, sampai ke Jakarta, kalau nggak salah dapat juara 3 kalau nggak salah. Nah, Wow. dari situ makin senang sama marketing. I see. Tapi elektronya lulus kan? Alhamdulillah meskipun molor. Molor. Tapi benar-benar ini ke distract sama aktivitas-aktivitas Oke. di luar itu. Jadi pas ya biasa kan kadang kan kalau kuliah itu saya itu kalau zaman kuliah itu larinya kalau nggak ikut kayak gitu-gitu lomba-lomba itu, terus habis itu main ini di mana unitas bahasa Inggris, diajarin sama ini Mas Dharma Simorangkir, sekarang CEO-nya Microsoft Indonesia tuh, itu mentor saya. Ya. Oh, oke. Wow. Pak Dharma Simorangkir itu. Hmm. Nah, beliau itu ini banget lah, sangat berjasa gitu, maksudnya melatih public speaking dan lain-lain, itu beliau itu telaten banget. Kita di satu unitas dulu. Nah, dari situ enak gitu, sangat terbantu. Jadi ketika saya baru lulus itu, belum lulus mencoba ngelamar ke beberapa perusahaan itu hampir semuanya ini Keterima dah. menerima gitu. Nggak kesulitan di situ. Nah, begitu ini ya, begitu. Ini saya sambil cerita panjang tak Ya, baik. nggak apa-apa. Kan intimate Nah, memang harus begitu. betul. Jadi akhirnya saya jalanin di salah satu BUMN gitu ya. Megangnya masih sama sesuai dengan apa yang saya pelajari di kuliah karena di aku engineer itu cukup lama. Tapi di sela-sela kesibukan saya di situ, biasanya spare time saya malam itu saya ngoceng. Bukan ngoceng, Wow. lebih ke sharing lah. Di tahun 2012 itu saya mulai melakukan eksperimen dengan inbound marketing. Saya belajar otodidak. Bagusnya ini inbound marketing salah satu agensi sekarang, mungkin salah satu inbound marketing agensi terbesar di dunia, itu namanya HubSpot. Dia itu benar-benar mempraktekkan yang namanya inbound marketing. Saya kenal inbound marketing itu dari HubSpot Academy. Ya, Wow, oke. ya, jadi itu dia bikin satu pelatihan untuk istilahnya biar orang itu pada kenal semua dengan yang namanya inbound marketing. Nah, tapi kalau di situ kan saya cuma belajar-belajar aja kan nggak seru. Akhirnya saya bikin grup lah sama Dr. Indrawan Nugroho itu kalau nggak salah itu di Klub Inovator Bisnis di Facebook gitu. Itu pertama kali saya merayu Coach Indrawan untuk boleh nggak saya ikut memoderator ini, jadi moderator di grupnya beliau gitu. Oke. Nah, itulah akhirnya saya ketemu banyak pebisnis di situ dan saya sering sharing inbound, terus ketemu dengan teman-teman pebisnis. Nah, di situ Sedikit aja cerita tentang inbound marketing apa sih? oh iya. Yang membedakan inbound marketing dengan outbound marketing itu adalah pendekatannya, Coach. Kalau di outbound marketing itu pendekatannya adalah push marketing. Artinya apa? Kalau push marketing itu kita yang lebih agresif untuk dikenal, Ya. untuk melakukan istilahnya inilah membangun awareness-nya itu kita spreading information, menyebarkan informasi. Tetapi kalau di inbound marketing kita lebih model pull. Pull itu maksudnya gini, kita punya sesuatu yang bermanfaat, habis itu kita akan menarik orang yang benar-benar relevan dengan konten yang kita buat.
misal kalau misalnya dari Coach Hadi dan teman-teman PCA berbagi tentang problem supply chain gitu, sering berbagi ilmu tentang itu, maka orang-orang yang punya problem tentang itu akan mendekat. Hmm. Nah, jadi sebenarnya yang ketarik memang nggak banyak, tetapi itu adalah orang-orang yang Yang kualitatif. spesifik, yang Betul. spesifik. Ya, Nah, istilahnya kalau bahasa marketingnya di high qualified leads lah. high Jadi qualified lab. benar-benar lead yang berkualitas itu. Ya, Nah, itu yang membedakan itu. Itu yang menurut saya ini keren banget karena kan itu zamannya sosial media nih. Zaman sosial media kita pencitraan lewat konten gitu. ya, Marketing. Nah, ya, dari marketing itu kayak gula nih. Kayak ya, gula. Jadi semut-semut yang memang tertarik sama gula akan mendekat. ya, Nah, ya. ini yang Wah. membuat biaya marketing itu 60% jauh lebih hemat. Bahkan bisa 60 sampai itu cocok untuk UMKM. Saya pikir ini solusinya UMKM nih gitu. Karena kalau Hmm. UMKM bayar nggak semua UMKM sanggup jor-joran iklan. Dulu Ya, masih inilah coach, masih adu dulu yang iklan paling gede paling paling banyak ya. Ya, betul 1 miliar per hari, ya. 300 Masih ingat kita ada Om Yoyo Sultan Bantul zaman itu ya. Dulu itulah. Ya. Dan inbound itu sedikit menabrak Hmm, hmm. karena kan memang kekuatannya dari konten dulu, dari konten kita membangun konten yang relevan untuk target market yang kita tuju, mereka mendekat, nah itu baru dari situ leads-nya digarap pelan-pelan. I see, I see, I see. Wow, wow, wow. Dan itu berarti jadi pionirnya ya di Indonesia ya. So far memang teman-teman saya nggak ngeklaim itu, cuman teman-teman menyematkan itu gitu. Oke, Itu. Jadi oke. makanya biasanya kalau di ChatGPT gitu misalnya apa nge-search some people inbound, nah itu baru keluar. Jadi bahkan sudah terpatri tuh namanya tuh, ya. Bahwa jadi apa namanya some evil inbound. Jadi udah terpatri. Nah, itulah pionir biasanya tuh. Either pionir atau yang terbaik kan gitu loh. Biasanya begitu kan. Lebih karena ini sih, karena eksploratif tadi, Coach. Jadi Hmm, memang hmm, saya sering nyoba gitu, karena di Indonesia belum hmm, banyak yang ini ya, belum banyak yang nyoba. Akhirnya hmm. ya itu, saya mencoba ini, mengeksperimenkan ini. Dan teman-teman UMKM senang dengan itu. Itu sih, Coach. Nah, Kebayang, kebayang. habis itu ketemu sama Coach Arif, sama siapa Mas Coach Arif, sama Mas Iksan, sama Dr. Indrawan bikin Evapora. Nah, Hmm, dengan itu saya eksperimen juga di corporate startup karena kebetulan ada satu challenge dari salah satu dirut BUMN gitu. Beliaunya nyari founder untuk inisiasi beliau karena beliau berpikir di pandemi ini karena kan triggernya pandemi itu ya, semua bisnis rontok semua, Coach. ya. Satu bisnis yang strong, maksudnya yang tidak goyang sama sekali itu adalah bisnis pangan. Makanya Hmm, beliau menginisiasi satu proyek namanya Digital Food Ecosystem dan saya salah hmm, satu dari situ. Nah, ini eksperimennya luar biasa karena ya untungnya karena kita ini ya, maksudnya karena corporate startup, kelebihannya corporate startup itu adalah kita nggak mikirin funding karena duit hmm. udah Fundingnya sudah ada ya. sudah ada. Jadi kita Dan benar-benar ketika gagal eksperimennya juga nggak dituntut juga ya. betul. Saya cuman bayangin gini ya. Cuman eh, bikin laporan aja lah ya. Betul, yang penting bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ah, Gagalnya ah, ah, ah. triggernya kenapa gitu. Saya membayangin kehilangan duit 6M Hmm. kayak gini. Kalau itu tabungan sendiri gimana rasanya gitu. Beruntung banget ya. Yang penting, Beruntung oke, banget. ini menjadi menarik. Ternyata kemudian ada proses kegagalan ketika kemudian di startup tadi, corporate tadi, walaupun nggak balikin duit. Tapi kemudian yang penting ada kalimat yang saya ambil penting nih. Yang Betul. penting kegagalannya bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kan gitu. Dipertanggungjawabkan. Gitu. Betul. Artinya sebetulnya kegagalan itu kan punya pola ya. Betul. Betul. Karena saya believe seringkali kan orang bilang bahwa kesuksesan itu kan punya pola. Betul. Didrive oleh visionary, didrive oleh disiplin, rajin, belajar, kan gitu. Biasanya polanya kan gitu lah, sukses gitu loh. Nah, Betul. artinya kalau dalam kalimat tadi gagal, yang penting tanggung jawabnya, yang penting laporannya make sense dan logik kan gitu loh. Gagalnya. Betul. Berarti kan ada polanya. Waktu bikin Iya. laporannya kayak gimana? Kan gitu pertanyaannya.
Iya, Sehingga gagal 6 miliarnya gua terima gitu. sebenarnya bukan 6 miliar, lebih sih, Coach. Oh lebih. Ya intinya intinya gini sih, emang kalau misalnya di corporate startup itu kita benar-benar untungnya kalau di corporate startup itu kita ada methodological thinking gitu. Jadi sebenarnya Hmm, kalau mau berpikir itu harus ada framework-nya. hmm, Ada framework-nya. Jadi tujuannya apa? Sebenarnya kalau kita berpikir dengan menggunakan framework itu ketika kita gagal itu kita bisa ngetrace kita salahnya di mana. Contoh nih, ini saya mau sedikit memperjelas. eh karena kita dulu ini ya sampai sekarang itu sebenarnya fokusnya adalah di digitalisasi pertanian sebenarnya. oke. Digitalisasi pertanian. Nah, yang dimaksud digitalisasi pertanian itu adalah di pasar, di marketnya untuk mengkampanyekan hasilnya atau digitalisasi di versi operasionalnya di apa budidayanya pakai digitalisasi, pakai AI, pakai apa dan sih di bagian Iya, mana? betul. Jadi kalau secara singkat itu kalau misalnya di pertanian itu kita bagi dua zona ya. Satu zona on farm, satu zona off farm. Hmm, Farm. Nah, zona on farm ini berarti kan kita turun langsung ke bagaimana proses budidayanya nih. Tujuannya hmm, biasanya eh, kalau nggak naikin produktivitas itu mengefisienkan dari proses budidaya itu sendiri. Jadi hmm, goalnya cuma dua itu. hmm, Cuma dua itu. Nah, tapi ketika kita salah satu trigger dari kegagalan ini adalah kadang kita berpikir kalau kita ngomongin tentang teknologi bahwa segala sesuatu harus canggih, sesuatu yang hmm, canggih akan memberikan peningkatan produktivitas, akan mengefisienkan proses budidaya, bisa jadi itu benar. Tetapi kita harus melihat sebenarnya kalau ngomongin bisnis itu harus dilihat benar-benar secara keseluruhan. hmm, Ngomongin teknologi pertanian, kita harus benar-benar tahu nih usernya ini nanti siapa, kira-kira apakah solusi yang kita dorong ini nanti benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari si user ini. Jadi ada proses validasi di situ. Jadi ketika kita mau memutuskan, oh saya akan mengambil ini, katakanlah saya mau mengambil inisiatif, saya akan menyediakan dulu kalau nggak salah kita menyediakan pertanian presisi hmm, untuk dengan cara apa? Kita punya IoT sensor yang oke. dengan alat itu bisa mengetes sebenarnya kalau lahan ini kalau misalnya saya kan keliling ke beberapa kota ya, kurang lebih ada 11 kabupaten di sepanjang Jawa gitu, mulai dari Jawa Barat sampai Banyuwangi gitu. Saya keliling di situ mengeksperimenkan sebenarnya salah satu solusi kita itu adalah ingin tahu kandungan tanah itu ketika kita tes itu unsur haranya berapa, NPK-nya Hmm, berapa. Jadi tujuannya apa? hmm, Kita bisa menghemat pengeluaran pupuk dari petani. hmm, Kan selama contoh ini paling real adalah ketika kita ngukur 1 hektar lahan, kadang petani itu misalnya urea itu disebar aja 200 kilo gitu. hmm, hmm, Padahal hmm, menurut hitungan kita kan hire juga subject matter expertnya itu kita hire profesor dari ITB gitu. hmm. Dari ITB, IPB. IPB, eh, IPB IPB. teknologi yang Teknologi. lain. Yang ini Kalau pertanian. IPB Institut fleksibel banget gitu. Fleksibel banget. Sekarang punya kedokteran loh, IPB. Iya betul. Jadi beliau benar-benar ini saya ajak keliling tuh coach. Jadi Hmm, hmm, saya ke mana? Mulai ke Sukabumi, terus habis itu kalau di mana itu daerah Karawang dan lain-lain hmm, tes. Itu rata-rata memang tidak ada ukuran. Petani itu ketika nyebar pupuk itu nggak ada ukuran. 1 kali masa panen aja itu kita bisa mestinya katakanlah saprodi dan biaya produksi kan kadang petani itu kurang lebih 1 hektar itu habisnya 15 jutaan rupiah gitu. hmm, hmm, Sebenarnya kalau menurut hitungan kita kalau pupuknya dipangkas mereka harusnya nggak lebih dari 10 juta. hmm. Artinya secara hitungan ini ya, secara hitungan kasat mata itu sebenarnya akan menguntungkan bagi petani. At least dapat tambahan margin 5 juta lah ya.
at least pertambahan margin 5 juta. Tetapi begitu kita sosialisasikan di lapangan gitu, bener-bener kita ketemu marketnya langsung, ternyata petani nggak butuh itu. Oke, oke. Itu itu masalahnya. Jadi ketika kemudian membangun dari sejak startup modeling solution ke petani tadi awalnya adalah hipotesanya adalah tentang efisiensi dan productivity lahan dengan penyemaian pupuk tadi, ternyata ketika ke lapangan hipotesa itu Terbantahkan. bukan yang itu sebetulnya yang dibutuhkan kan Iya, gitu ya di situ. betul. Sebenarnya itu concern dari petani, concern juga. Hmm, Ketika mereka dapat menghematnya itu concern dari mereka. Tapi ada beberapa kendala yang kita temui. Satu, ketika mau menguji alat itu, solusi itu, petani misalnya saya di Sukabumi, kita kan ada beberapa piloting nih Coach, hmm, POC-nya di hmm, Jogja. hmm. Di Jogja kita Ya, punya daerah Prambanan Jogja itu. ya. Itu lumayan, benar-benar sangat signifikan itu penghematannya. Itu bisa sampai 25%, 30% Hmm, penghematannya hmm, gitu. Ketika kita bawa use case itu ke daerah Sukabumi gitu, hmm, hmm, dengan gampangnya petani mengatakan demikian. Itu kan di Jogja, beda hmm. dengan itu. Artinya setiap POC itu harus di situ gitu, setiap uji coba Ah, harus di lokasi situ. Nah, ini yang hmm, bikin salah satu salah satu obstacle-nya di situ. Oke, eh, mikir nih. Kalau semua ini harus dibikinkan semacam kayak piloting gitu. Nah, ini bakal bengkak berapa lagi nih kita nih. ya. Nah, itu satu. Terus kedua, kita akhirnya mengkonsentrasikan ini ya ke salah satu daerah gitu di daerah Selogiri gitu. Hmm, Nah, itu menarik ketika di sana gitu, kita sudah menjalankan program dengan model kayak semacam kayak kontrak farming gitu, Coach. hmm, Artinya apa? Sebenarnya dari awal itu kita sudah meriset, berapa sih biasanya kita tanya ke petani gitu. Biasanya, dibeli berapa sih kalau, harga panenan seperti ini di musim kedua paling tinggi? Mereka kasih ini, Coach, kasih gambaran. hmm, Biasanya 1 kilonya dibeli 4.900, oke, 4.900. Kita cek-cek harga di pasaran, misalnya di pabrik itu misalnya, RMU, mesin penggilingan itu belinya berapa. Oh, ada space. Akhirnya kita tinggiin, Coach, kita tinggiin harganya. Biasanya 4.900, kita beli 5.200 deh gitu. hmm, Tapi hmm, kita bikin kontrak ya. Nah, nanti hmm, kita pakai IoT dan lain-lain. Nah, pas jalan itu dipraktekkan, ternyata petani itu ini kadang gampang ya karena itu sudah terbentuk ya. Ada tengkulak-tengkulak yang mungkin tengkulak-tengkulak nakal karena dia merasa ekosistemnya terganggu gitu ya, Coach. hmm, hmm, Ekosistemnya terganggu, nggak dapat barang, itu mereka akhirnya menggoda si petani-petani. Kita kan meng-cover area cukup luas nih, Guys. hmm, Mereka nggak dapat barang, akhirnya mereka bergerilya mendatangi petani, dinaikin harganya, tahu harga dari kita kontraknya segitu dinaikin. hmm. Ya namanya ya kita nggak bisa. Ini kadang petani kan ya selisih 100-200 perak aja. Kalau Ya, untuk petani itu something, Coach. masalahnya dikali sekian ton. Dikali sekian ton kan 10 hektar gitu ya. Ya. 10 hektar akhirnya ya ini kita kecolongan di situ sih. Wah, ternyata challenging juga ya kita katakanlah kita udah maintain selama satu musim panen gitu ya. Hmm, Kita pas panen banyak yang kelolosan. Jadi ada yang mestinya kan kita kontraknya 5 ton. Sebenarnya kita nggak katakanlah kita udah ngitung sebenarnya 1 hektar itu bisa 6 sampai 7 ton. Kalau 5 ton berarti masih ada space sebenarnya. ya. Itu 2 ton itu bisa mereka jual ke yang lain gitu. Hmm, Tapi karena ekosistemnya berubah gitu, semuanya jadi si tengkulak ini pada nggak dapat barang naikin semua.
Wah, Hmm. jadi kadang disisain 1 ton, 2 ton gitu, ngenes banget itu, kerasa. Hmm. 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 Nah, itu. Nah, ternyata kita dari situ sadar. Jadi ada di validasi itu ada yang miss sebenarnya dari proses kita. Kita sebenarnya udah oke gitu, maksudnya, oh ternyata salah satu yang menjadi poin benernya kita, yang maksudnya yang kita kita anggap satu poin yang kita jadikan hipotesa dan teruji itu salah satu pengeluaran terbesar itu di pupuk dan pestisida itu valid, memang benar. Hmm. Dan Hmm. sebenarnya kita mau menurunkan pengeluaran pupuk itu. Hmm. Tapi apakah solusi itu bisa sangat efektif diterima oleh petani saat itu? Enggak, belum menjadi priority. Yang menjadi priority adalah sebenarnya seberapa bagus Hmm. harganya dibeli oleh Hmm. si buyer tadi. Nah, Ya. ternyata itu yang menjadi concern utama. Bukan dari terserah proses produksi berapa, tapi kalau memang harga marketnya ada yang beli lebih tinggi, itu bisa jadi concernnya petani. Nah, itu kita jadi maker tuh di situ benar-benar mikir sekuat-kuatnya gitu. Jadi Makanya sebetulnya ke apa proses ini tidak boleh gagal kalau seandainya approach-nya justru dengan tengkulak ya. bisa jadi. Karena Karena ekosistemnya kan mereka yang ekosistem betul. kuasai, ya Betul. kan? Di situ. Betul. Dan teknologinya dikombin, harusnya jangan langsung ke petaninya, justru add value-nya buat si tengkulaknya kan gitu loh. Betul, Coach. Salah satu poin pentingnya di situ. Ternyata ekosistem yang sudah ada itu nggak bisa serta-merta kita ganggu Dirubah. dengan enaknya. Ya. Dan tengkulak itu bukan bukan rentenir, bukan ini loh. Mereka itu sahabatnya petani kan. Bisa jadi karena ya mungkin Ketika kadang lagi ada yang ketika lagi sakit dibayarin dulu sama dia ini dan sejenisnya. Relationship-nya udah years mereka. sudah terbentuk. Jadi kalau misalnya kalau kita muncul hanya katakanlah menawarkan teknologi dan lain-lain gitu, itu eh, buk- tidak cukup untuk menggoyahkan itu, gitu. Karena Hmm. itu relationship itu sudah sudah terbentuk. Jadi mungkin kalau itu jadi next solution gitu, itu akan kita rangkul. Tengkulak-tengkulak itu akan kita rangkul. Ya, Makanya jadi kalau kalau dibalik flashback ke masa masa itu, gitu loh. Kegagalan itu ya, artinya kan di dalam framework design thinkingnya. Jadi teman-teman biasanya kalau para founder model ya, Sam Ipul ini, para founder itu metodologi yang dipakainya itu biasanya paling basic itu adalah design thinking, betul. ya kan? Design thinking. Jadi pada saat di design thinking itu justru awalnya memberikan solusi kepada petani, secondary-nya berarti kemudian menggantikan tengkulak ya, Betul, awalnya aslinya. betul. Itu ternyata kesalahan ini ya, common mistake. Ternyata rata-rata ingin mencoba, rata-rata orang ya kita anggap aja orang yang behind desk research aja ya, maksudnya Hmm, hmm, belakang di belakang bangku orang-orang kantoran yang ingin masuk ke ekosistem petani sok pinter gitu. hmm, Tapi ternyata hmm. ekosistem itu sudah punya ikatan emosional yang cukup kuat. Jadi sebenarnya ini untuk bisnis apapun sih, Coach. Jadi ketika kita mau masuk ke satu market, kita harus sadar benar-benar the whole ekosistemnya itu seperti apa. That's the point. Teman-teman yang gagalnya kalau pernah di dunia startup itu kan ada yang agregator kayak misalnya ke teman-teman pernah dengar ULA Ya, dagangan atau apa namanya gudang ada dan itu kan agregator untuk para toko-toko offline atau dulu warung pintar. Dia kan agregator ya, sebenarnya untuk street vendor. Nah, mereka lupa, mereka pengen mensuplai tentang teknologi digitalisasi warung dan sejenisnya. Padahal ekosistemnya udah beratus-ratus tahun dikuasai sama para distributor dan grosiran yang canvassing. betul, Dan betul. akhirnya tidak pernah terjadi sampai sekarang startup itu Masih, mendigitalisasikan warung kan gitu loh. betul, Itu masih sebenarnya sekarang mirip masih mirip dengan eksis. itu kan. Betul, betul. Ya, sama, Coach. Padahal Nah, sebenarnya kalau design thinking map-nya dulu dari awal adalah teknologi ini mengagregasi justru startup-nya, kliennya adalah si para rentenir, apa para tengkulak. betul. Bisa jadi malah jadi loh. Itu malah jadi, jujur karena itu malah jadi. Sebenarnya itu jadi pelajaran penting kita gitu ya. Dan itu yang mendasari kita untuk yang itu menjadi bekal kita bisa berhasil di iterasi kedua. Di Oh iterasi oke, kedua, apa tuh iterasi oke, kedua nah tuh? iterasi Oke, keduanya menarik nih. gini.
kita menemukan satu masalah lagi, Coach. Jadi ketika Hmm. kita, anggap aja oke lah satu cycle ini kita gagal, dalam tanda kutip, banyak pelajaran yang kita ambil dari sini. Pelajaran berikutnya adalah untuk memulai iterasi berikutnya, kita harus nunggu satu musim panen. Itu yang bikin kita Ya, itu problem banget. Padahal yang namanya kalau kita pengen ini ya, pengen cepet. sementara gaji jalan terus, kosnya. Betul, betul, betul. Karena kan sejujurnya gini, kalau kita ingin cepat berhasil, maka kita harus cepat gagal, cepat belajar gitu. Hmm. Masalahnya kalau kita harus nunggu satu musim panen lagi, katakanlah mulai dari ini sampai kita membuktikan pencapaian kita di musim panen berikutnya, itu akan sangat membuang waktu. Akhirnya Hmm. kita cek lagi lah, mana kira-kira komoditas yang secara iterasi itu lebih cepat. Oke, Enggak padi. Kalau perputarannya ya, padi, siklusnya ya. betul. Padi itu kurang lebih 3 bulanan lah, kurang Hmm. lebih 90 hari sampai 105 hari, range-nya di segitu. Nah, kita coba cari yang memang barangnya dibutuhkan dan iterasinya lebih cepat. Ketemu poultry, ayam. Ayam, Iya. oke. Nah, ayam. Cuman pendekatan kita kali ini itu jauh berbeda dibandingkan dengan awal. Kalau Hmm. kita sekarang adalah kalau dari awal kita benar-benar trigger dari on farm, jadi benar Ya, kita berangkat dari proses budidaya dan kita tanamkan teknologi. Kalau sekarang pendekatannya adalah berbeda. Kita coba berangkat dari market dulu. oke, Kita ukur demand-nya seberapa. oke. Seberapa. Jadi kita benar-benar tahu kira-kira, nah ini sekalian saya promosi teman-teman pebisnis kalau ingin suplai ayam dari kita, monggo silakan. Jadi kalau saya dari telco engineer, pergeserannya sekarang saya julukannya adalah bakul ayam, penjual ayam. Hmm. Kita suplai ayam-ayam ke Horeca, ke bisnis B2B gitu ya, catering-catering besar, catering-catering yang untuk pertambangan. Nah, itu. Hmm. Nah, itu bisnis Dan, kita. dan faktanya ternyata betul startup yang berbasis chicken, boiler eggs, chicken itu sampai sekarang sukses. Yang Eh, ayam. masih ini ya. Karena memang demand-nya tinggi banget. Betul. Karena orang Indonesia makan daging itu adalah makan daging ayam, Ayam, betul. bukan daging sapi. Daging sapinya kan rendah konsumsinya. Betul. Gitu. Bahkan ini bocoran aja. Bakso-bakso daging sapi itu hampir 70%, 80%-nya MDM ayam. Ya karena kita Dikebulin, suplai juga gitu. dikebulin gitu ya, sama Kang Baso. Ya, bakso sapi sih tetap ada Sapi. Ada daging sapinya, sapinya. ada sapinya. Tapi Ada. 7%-nya di mix. Ya itu yang membuat demand ayam itu besar sekali, Coach. Jadi wah ini kayaknya memang karena jadi kita harus tahu nature-nya ya. Jadi bisnis yang pemainnya sudah banyak, orang sudah banyak mengenal itu memang jangan berharap margin tinggi. Jadi margin tipis tapi memang secara perputaran dan volume sangat sangat besar gitu. Dan ya wajar lah kadang satu partner gitu kadang kebutuhan per minggunya itu bisa sampai 50 ton sampai 100 ton gitu. Nah, dan itu biasanya rutin gitu, Coach. Yang paling menyakitkan dari sebuah kegagalan after the learning itu apa sih, Coach? Sebenarnya kalau dibilang sakit ya kenapa kau nggak kepikiran dari dulu padahal sebenarnya itu sepele gitu kadang. Ya kadang yang bikin Sebetulnya nggak sepele loh. ya sepele karena kita harus gagal dulu gitu. Nggak, karena niat awalnya kan. Justru niat awalnya, hipotesanya, design thinkingnya mereplace para tengkulak kan. Iya betul, setuju sih. Itu ya Karena pengakuan salah tujuannya satu kan ini. gitu loh, Ya. awalnya kan gitu loh. Kita itu benar-benar pengen dulu salah satunya ingin jadi tengkulak yang baik gitu. Seolah-olah kayak Tengkulak digital yang baik. tengkulak digital yang baik seolah-olah petani itu tidak nyaman dengan tengkulak yang ada sekarang padahal itu salah sih. Salah sih. Soalnya Ya banyak. kadang yang bikin menyakitkan itu kadang kita sangat percaya diri ketika membuat hitungan di atas kertas gitu. Contoh misalnya kita bikin efisiensi pupuk sampai sekian persen gitu. Bikin efisiensi pestisida ya selain yang precision mengukur presisi tanah tadi kita juga ada service drone kan. Jadi untuk implementasi benar-benar biar presisi misalnya untuk pupuk dan pestisida kita pakai drone. Itu memang proven menghemat sih, Coach. Memang menghemat banget. Jadi kita
punya lahan POC di Demak itu biaya efisiensinya sangat terasa di atas 40% sampai 50% itu kerasa di biaya pestisida. Karena kalau pakai semprot orang gitu kan kadang dia nyemprotnya nggak homogen gitu, heterogen. Biasanya yang baru semprotan awal di hektar pertama itu masih bisa rapet, rapi gitu, tapi begitu terakhir udah capek, udah nggak salah aja kadang. Nah itu kadang yang itu tersolusikan dengan drone itu Hmm, tersolusikan hmm. banget gitu. Karena drone nggak punya capeknya Kelihatan. kecuali baterainya mati. Kecuali baterainya mati harus turun dulu diganti. Harus turun dulu diganti. Nah itu hipotesa yang menurut kita itu pede banget kita akan sukses banget ketika masuk market. Tetapi fail, Hmm, hmm. gagal. Kenapa? Market belum butuh itu. Yang Tapi dibutuhkan apakah alat-alatnya itu kemudian dipakai sampai sekarang atau masih karena masih? kan kalau yang itu kalau misalnya kalau drone itu kan biasanya kita pakai partner juga coach. Hmm, Kita hmm, nggak nyimpen barang. Tapi kalau yang untuk teknologi yang harus kita kembangkan sendiri kayak soil sensor dan lain-lain hmm, itu kita kembangkan terus gitu. Karena kan hmm, kita ya salah satu dream kita kan memang di situ gitu. Makanya tetap kita kembangkan. Meskipun di pendekatan yang kedua ini, nah itu lebih seru lagi sih, lebih seru. hmm. Jadi karena belajar dari kegagalan pertama, kita sekarang start from the market. Jadi benar-benar belajar dari demand-nya berapa dulu gitu. Demand-nya berapa. Jadi off farm-nya kita pikirin dulu, di Hmm. hilirnya. Dari situ kita bisa membaca, oh kira-kira demand-nya ini seberapa gede. Oke, dan kemudian pertanyaannya begini, apakah kemudian ketika pindah ke demand tadi ayam tadi, apakah kemudian teknologinya pun ikutan menjadi sebuah core value dalam bisnis sekarang, Tools-nya sama sekali berbeda sih, Coach. tapi tetap berbasis teknologi? Berbasis teknologi. Tapi kita mulai dari market dulu, kemudian dari market ini kita pikirkan on farm-nya. Jadi kayak market-nya Oke. teknologi itu baru kita pikirkan di sini. Hmm, Itu pun nggak bisa serta-merta langsung masuk gitu ya. Kita coba amati biasanya kalau peternak tradisional itu mengoperasikan on farm-nya itu seperti apa sih gitu. hmm, hmm, Terus KPI apa yang biasa mereka lakukan, misalnya yang mereka cek secara reguler gitu dalam proses on farm itu. Nah itu yang kita amati. Terus teknologi bisa masuknya dari mana? Nah itu baru kita mikirkan. Jadi benar-benar validasinya itu lebih intens. Terus kemudian tidak langsung sporadis. Sporadis itu maksudnya kalau di awal itu kan hampir semua solusi itu kita tawarkan di depan. hmm. Dari bahkan kita nawarkan ini juga kayak kita nanam satu sensor yang bentuknya station. Station itu benar-benar Dipasang gitu. dipasang di sana, nggak dipasang di sana, dan itu harganya cukup cukup mahal gitu. Dan untuk mengukur cuaca, kecepatan angin dan lain-lain. Hmm, hmm. Dan itu So, yang berbeda berarti yang berbeda pada saat kedua itu adalah mindsetnya adalah technology as a tools, teknologi as a tool dan itu bukan diberikan sebagai solution awal core-nya. Yang di pertama kan teknologinya sebagai solution awal core-nya kan. ya. Berubahnya justru teknologi as a tools, Iya betul, tools or enabler yang enabler, ya. lebih yang membuat proses yang berjalan biasanya jadi lebih smooth, jadi lebih mungkin secara ini ya, secara hitungan operasional cost jadi lebih efisien. Hmm, Terus kemudian harapannya kalau misalnya itu terukur dengan baik, produktivitasnya juga akan meningkat. Contoh misalnya kayak model simple-simple kayak misalnya kalau awalnya kita semua solusi tawarkan, kalau sekarang lebih ke misalnya untuk mengukur biar kipas itu nyala secara otomatis, itu kayak hmm, sensor panas, sensor suhu. hmm, Nah, hmm. itu kan yang Tetap artinya teknologinya as a tools pun ada enhancement-nya ya, IoT-nya ada ya. jalan apa dan sejenisnya ya. Tapi Iya, market demand-nya sudah jadi dulu captive sudah marketnya. kebentuk dulu, sudah I kebentuk. see. That's the difference. Ya. Lama nggak merubah mindset itu?
Iya, kurang Atau lebih susah nggak gitu loh? ya Yang tadinya sangat teknologi resolution driven as a startup founder, tahu-tahu berubah in reality, wah ini gagal, gue harus cari duit. Kan gitu realitinya. ya cepet karena kebentur sih. Saya bilang ya kalau dibilang di startup itu bisa belajar dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun itu terbilang cepat ya coach. Ya, Itu nggak tahu ya kalau yang lainnya. Tapi ya, kalau ya, ya. saya bisa beradaptasi dalam waktu yang sangat singkat itu, eh, ya beruntung lah kita. Beruntung Hmm, kita disupport sama teman-teman tech yang memang capable di bidangnya gitu. Bahkan kayak misalnya di ini ya, kalau di kandang itu ini sedikit sharing teman-teman yang ada di kandang, itu secara berkala itu ada proses yang namanya penjarangan, coach. Ayam hmm, yang tidak terlalu padat populasinya dia akan dikurangi. hmm, Nah, hmm. terus di satu sisi itu akan dimonitor juga bagaimanakah FCR-nya, food conversion ratio-nya. Jadi Hmm. eh, berapa konversinya dari makanan ke berat badan ayam itu I misalnya see. ya itu harus terkontrol. Itu kalau dilakukan secara manual itu potensi kesalahannya sangat tinggi sekali. Nah, Hmm, teman-teman bisa bereksperimen dengan AI di situ. Nah, itu hmm, hmm. menarik. Jadi model pattern recognition. Tapi kalau kalau boleh tanya, artinya ketika kemudian dulu belajarnya dikaitkan kepada pembelajaran inbound marketing, jadi kemarin itu pada saat shifting ke ayam itu marketingnya beneran dijalanin dulu ya, Market driven, lebih ke market market. driven ya. Ya. Jadi kalau esensi dari inbound, jadi kalau apa bedanya outbound dengan inbound? Outbound itu product driven. Kalau Hmm. inbound itu market driven. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya meskipun ini ya. Kenapa outbound itu product driven? Aku punya ini nih, aku punya produk nih. Aku paksain produk ini bisa diterima di market. Jadi kadang mindsetnya kita sebagai owner produk itu kayak gitu. Jadi Tetapi ketika kemudian pindah ke shifting dari padi ke ayam, dilakukan outbound marketing, bukan inbound marketing malahan. ya, ya, kalau praktiknya mungkin kurang lebih seperti itu ya. Akhirnya saya pikir inbound marketingnya apa langsung ngedrive, oh ternyata karena produk base-nya Iya, sudah ada ya, produk iya base-nya sudah betul. ada ya. Oke. Inbound-nya lebih ke solusinya, tapi tetap aja nyari Hmm. marketnya outbound ya. Kita canvassing ke horeca-horeca, resto-resto. Asih untuk produk finishnya pakai outbound, untuk nyari klien-klien peternaknya pakai inbound. Karena Iya solusi. betul, betul. I see, I Jadi see, I see. jadi benar-benar terkontrol ini kayak misalnya kita perlu ngembangin berapa ribu on farm berapa ribu ayam sih kapasitasnya. Hmm, Terus hmm. habis itu kayak ini kita kalau misalnya perlu mitra berapa yang kita ajak. Jadi benar-benar istilahnya based on demand kita gitu. Benar-benar Hmm. terkontrol dari demand kita. Oke, kalau saya balik ke inbound marketing, sampai sekarang masih masih jalanin bisnis inbound marketing, advice and consulting kan? Masih coach, masih. Masih ya. Bahkan sekarang eh lebih ini lagi ya. Karena perkembangan teknologi inbound itu sangat didukung dengan AI. Jadi Hmm, ada beberapa hal. Contoh misalnya untuk market intelligence gitu. Kalau kita melakukan riset market, kan ada yang untuk terutama untuk secondary ini ya, secondary data gitu ya. hmm, Kekuatan dari AI itu luar biasa. ChatGPT, DeepSeek dan lain-lain gitu. Kalau misalnya kita pakai ChatGPT terus kemudian pakai Deep Research itu langsung keluar tuh hmm. data-data. Tapi itu secondary. Tapi untuk data primary-nya ya tetap harus ngobrol sama ini, sama apa? Customer-customer kita gitu, calon customer kita. Terus Sekarang kemudian yang paling banyak di kategori apa, Coach? ya Untuk kliennya untuk kategori apa paling banyak? Untuk yang inbound marketing ini? di inbound marketing lebih banyak ke ini juga sih, masih ke fashion, Hmm. F&B gitu sih. Tetap di Oke. situ, tetap di situ. Tapi cara ininya udah beda kok. Jadi kayak misalnya kita ngajarin teman-teman pemilik bisnis fashion itu terutama yang kalau yang masih kecil itu jangan tergantung sama ini ya. Kalau dulu kan bikin produk katalog itu teman-teman datengin kayak misalnya model gitu, terus kemudian fotografer profesional,
Hmm. terus editing, finishing sampai lain-lain itu kan bisa habis puluhan juta, bisa 30 Ya, juta, 50 juta minimal. ya. Kalau sekarang itu dengan tools-tools AI itu bisa sangat-sangat ditekan biayanya. Yang penting teman-teman udah ada mateng desain bajunya seperti apa, bahkan kita bisa melakukan tes market untuk meminimalkan kegagalan. Misal nih ada Hmm. beberapa desain baju yang kita punya. Terus kemudian kita mau ngetes kira-kira market suka yang mana ya, gitu. Oke, Kita nggak perlu real production, oke. bener-bener kita bisa bikin pakai tools AI, masing-masing diperagakan oleh model yang sangat natural sekali gitu. Mereka seperti kayak model-model yang biasa kita lakukan pas bikin video katalog itu. Ya, Nah, itu bisa kita tes market nih. Yang mana nih kira-kira yang paling disukai? Baru bener-bener yang responnya paling bagus, teman-teman pebisnis bisa produksi itu. Itu meminimalkan kegagalan, apalagi kalau misalnya bisa langsung PO gitu ya. Oh, kita langsung hmm. PO, padahal itu masih diperagakan oleh model AI. Terus kita Hmm. bikinkan real production barangnya. Nah, itu Hmm. sangat membantu. Terus yang kedua yang bisa membuat mereka sangat terbantu itu di customer service. Oke. Biasanya kan pebisnis-pebisnis biar untuk menjaga kepuasan pelanggan itu customer service kan harus banyak, harus gercep dan lain-lain. Tapi sekarang dengan adanya virtual assistant AI itu sangat-sangat membantu. Kita tinggal train mereka beberapa hari gitu ya. Kita tinggal train mereka beberapa hari untuk pertanyaan-pertanyaan sangat basic. Itu bisa dijawab langsung gitu. Bahkan misalnya nanti ujungnya CTA-nya langsung dilarikan ke marketplace, link Hmm. marketplace, ya silakan langsung dibeli di sini gitu. Artinya apa? Mereka nanya jam 1 malam, 2 malam, 3 malam pas CS aslinya sedang tidur itu tetap bisa Tidur. ditangani dengan baik gitu. Nah, itu Hmm. benar-benar solving dan biayanya lebih murah dibandingkan kita nggaji satu CS. CS. Ya, Nah, ya. tapi bukan berarti itu kita mempercepat terjadinya pengangguran, enggak. Tapi sebenarnya kita bisa memberdayakan CS itu untuk sesuatu yang lebih powerful. Hmm. Mereka kita bisa latih untuk AI advertising. AI Ya. advertising contohnya apa ya? Kita ajarin mereka eh, betapa mudahnya bikin konten-konten dengan menggunakan AI. So, Gitu. jadi services di company-nya Sam Ipul sekarang ini untuk inbound marketing itu adalah menyediakan dan melatih Virtual teman-teman assistant. partner virtual assistant atau kemudian tadi plus juga menyediakan atau boleh AI tool-nya macam-macam boleh. Boleh. Sebenarnya sih mainnya ada dua, Coach. Satu yang CSAI, Customer Service AI. Yang kedua Hmm. adalah CAAI. CAAI itu Customer Acquisition AI. Oke. Customer Acquisition AI itu berarti the whole process. Jadi mulai kita bikin, misalnya kita bikinkan konten-konten marketingnya, Hmm. based on AI. Terus kemudian bagaimana kita ngolah database-nya gitu. Sampai Hmm. nanti memfollow up database tadi gitu untuk melakukan conversion atau closingnya. Jadi kalau CAAI yang itu, tapi produk yang paling diminati tetap CSAI karena yang Sih. berdasarkan ini ya, coach, maksudnya adopsi teknologi itu nggak bisa langsung drastis. Hmm. Hmm. Kalau Tapi yang pernah nggak ada kegagalan? Apa faktor kegagalan yang pernah biasanya kemudian teman-teman entrepreneur atau UMKM menerapkan AI ini apa biasanya kegagalan paling banyak pernah faktor? karena itu di fase-fase awal AI sih, coach. Jadi kan Hmm. masih di fase-fase awal AI itu sangat kaku sekali. Jadi benar-benar karena kan eh itu sebenarnya sih masih chatbot ya, bukan AI. Jadi kalau di Hmm. chatbot itu kan definitif nih pertanyaannya apa, Ya, jawabannya apa, opsinya apa gitu langsung routingnya itu ya, kelihatan tuh. ya, Itu kaku banget. Jadi kalau yang model LLM yang sekarang yang udah natural gitu ya. benar-benar kayak ngobrol kayak chatting sama orang biasa gitu. Hmm. Nah, Kalau ditanya gini, ketika sebuah perusahaan teman-teman UMKM mau menerapkan tadi apa namanya AI, misalnya entah di CS AI atau kemudian di customer acquisitions gitu, paling susah sebagai konsultan ketika masuk itu apa sih yang dihadapi paling problem? People, eh mindset-nya kah mereka apa? mereka masih ke orang.
Kalau Hmm. bukan orang kayak ini sih nggak percaya sama robotnya. Jadi sebelum mereka benar-benar mencoba sendiri gitu, susah sekali diyakinkan. Berapa lama mereka pada akhirnya bisa rely on belief to AI? Sampai akhirnya ini nanti kalau teman-teman ingin mencoba itu nanti bisa ke saya langsung ya. Hmm. Sampai kita bikinkan virtual assistant buat mereka. Hmm. Jadi kita train virtual assistant ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi Hmm. misalnya teman-teman mau jualan apa nih? Jualan umroh atau jualan properti gitu. Tinggal di share aja misalnya selain product knowledge, cara teman-teman mengambil keputusan, cara teman-teman melakukan upselling itu seperti apa itu di-share dulu ke kita, terus di-trainin, terus habis itu diuji sama teman-teman. Nah, harus dilakukan kayak gitu dulu coach, baru oh iya bener ya, bisa natural kayak gini ya baru percaya. Tapi Jadi apakah dengan demikian langsung 100% orangnya nggak ada juga? Nggak pakai orang juga? nggak Atau bisa tetap coach. orangnya harus ada? Tapi Ya, di power orangnya ini di-optimize kan gitu loh dengan betul. teknologi. Jadi ini contoh ini ya, salah satu kita ngobrol banyak. Jadi kayak salah satu research kita itu kita ngobrol dengan Sono Kembang Catering coach. Ini saya Hmm. sebut merek ini salah Nggak satu apa-apa, nggak apa-apa. catering yang mungkin sekarang lagi naik daun ya karena pas habis dipakai di mana di nikahannya putranya presiden sebelumnya Hmm. Jokowi, Hmm. sekarang jadi cateringnya ini ya istana gitu ya. Hmm. Lumayan Hmm. populer dia. Itu kan positioningnya premium tuh coach. Ya, Premium. Jadi benar-benar eh, nggak bisa pure AI, tetap harus ada sentuhan orangnya. Ya meskipun AI bisa kita desain untuk boso kromo inggil atau bahasa Jawa halus gitu, ya. tapi tetap ini harus ketemu sama kayak orang yang menjelaskan langsung. Ya memang, jadi kalau kalau di requirement-nya adalah sampai penjadwalan. Jadi bukan sampai closing. Jadi Hmm. spesifik beda-beda gitu. Beda sama So- produk-produk. Soalnya makanya kemudian bosnya Nvidia menyatakan bahwa manusia tidak akan di-replace oleh AI, tapi akan di-replace oleh manusia yang paham AI. Betul. Iya kan? Itu benar banget coach. Benar Artinya banget. sebetulnya AI itu tools-nya untuk mengoptimize, bukan menggantikan manusia secara murni ya. Saat ini, hingga Saat saat ini, ini. Kita saat nggak ini, tahu ke depan. saat ini. Jadi kan kalau sekarang kan mungkin ini sebenarnya udah masuk agentic ya, agentic AI. Hmm. Hmm. Agentic AI itu artinya sebenarnya AI sudah diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan. Wow, oke. Iya, jadi benar-benar diambil keleluasaan untuk mengambil keputusan. Dia setelah kita train, dia akan punya pengetahuan, kemudian dia memilah nih. Jadi kayak misalnya leads itu dia bisa melakukan scoring. Misalnya skor yang potensial closingnya tinggi itu dikirim langsung ke HP-nya si CS gitu. Tapi yang misalnya kira-kira potensinya oh ini nggak akan closing nih. Dia bisa membaca itu, ya udah di drop. Hmm. Dijadikan database saja untuk di nurture lagi, maksudnya dirawat lagi ke depan. AI itu sudah ini itu Canggih itu ya. Sudah advance sekali ya sampai ke sana ya. bisa. Nanti boleh deh kita bikinkan punyanya PCA, virtual Woi, assistant PCA. mantap. Siap. Boleh deh, nanti Dengan saya senang main hati. di kantor. Boleh, boleh. Nanti kita, dan kemudian kita, habis gitu satu sesi lagi, kita sharing hasilnya kayak apa kan gitu. Siap, siap. Sam, aku mau sebelum nanti pindah ke beberapa pertanyaan ini, aku mau nanyain gini. Ini kan apa namanya mindset and mentality-nya kan benar-benar kayak founder, entrepreneur, startup yang mencari problem, mencari solutionnya gitu loh, dan sejenisnya. Akhirnya Betul, berinovasi, bikin ini, meng-creating something, create value lagi, create baru lagi, create betul, tidak betul. lelah menjadi seorang innovator. Sebenarnya nggak boleh lelah, memang jalannya itu. Oke, Defaultnya jadi defaultnya kita melakukan defaultnya founder itu adalah gagal sih sebenarnya. Karena gagal is part of validation, coach. oke, menarik. Eksploratif itu kan udah pasti ada gagal, udah pasti ada gagal yang ditemui, dan dari gagal itulah kita learn something. Makanya kan kalau misalnya di apa
kayak Peter Thiel itu kadang ngasih ngasih nasihat, ya udah gini aja. Eric Rice dan lain-lain bilang ya udah, fail fast learn fast gitu. Udah, karena gagal itu nggak bisa dihindari, udah Hmm. tinggal manage gagalnya, jangan parah-parah gitu. Risk manajemennya harus dilakukan bersamaan. Risk manajemennya. Nah, tadi saya ini ya Coach ya, tadi saya kan menceritakan ada 2 fase. Ada fase satu kita agak brutal gitu, agak agresif Hmm, karena ada yang hmm, kontrol, termasuk yang di evaporate kan kita kan bebas bereksperimen gitu ya. Paling kita dijewer sama Coach Indrawan itu kalau kebablasan gitu ya. hmm, hmm, Tapi kalau di corporate startup itu kita nggak bisa benar-benar purely melakukan bebas eksperimen hmm, gitu ya, karena ada hmm. assessment. Ada Jadi assessment dan ada compliance rules ya kalau di corporate startup. betul. Jadi untungnya kita ada remnya gitu, Coach. Boleh Tapi nggak saya akhirnya menyimpulkan gini bahwa teman-teman yang karakternya pengen jadi entrepreneur dengan hmm, karakternya menjadi seorang founder itu hmm, dua hal yang beda. Kalau founder dari sejak sekarang jangan tabu tentang gagal. gagal. Kalau entrepreneur kan creating the value tapi harus cuan kan gitu loh. Iya, tapi tetap nggak mungkin menghindari kegagalan sih, Coach, kalau menurut saya pribadi ya. Hmm. Menurut saya. Karena Kan? karena gini ada perbedaan kan gini persepsi bahwa kalau startup founder itu kan experimenting nih. Iya, Tapi iya, kalau UMKM berbasis UMKM base konvensional itu kan berbasisnya adalah cost and profitability iya, kan gitu ceritanya. iya, Jadi iya, intinya kalau teman-teman UMKM itu adalah bercerita tentang apa namanya kegagalan itu tabu. Tapi kalau founder startup karena experimenting kan gagal. Artinya mindset dari awal ini sebetulnya harusnya didefinisikan berbeda ya. Benar nggak? Sebenarnya gini, yang mungkin yang membedakan ini ya, sebelum saya belajar kalau yang ada caranya startup yang tadi Coach bilang, kalau yang di bukunya Eric Rice itu, Hmm, Fail Fast Learn Fast itu artinya gini, iterasi itu boleh, memang bagian dari desain. Jadi kegagalan itu memang bagian dari desain untuk memvalidasi hmm, sesuatu. Contoh misal, dari segi sebenarnya kan kalau misalnya kita mau memulai bisnis itu kan kita harus memilih problem mana yang mau kita ambil gitu. ya, Ya, kita kan mau memvaluasi sebuah problem karena kan kalau problem nggak ada nilai duitnya juga ngapain kita kita kerjakan gitu ya kecil. correct. Nah, proses untuk memvalidasi problem itu sendiri itu potensi terjadinya kegagalan juga sudah ada. Hmm, Nah, makanya kan lazim bagi apa misalnya founder startup itu melakukan pivot itu sesuatu hal yang wajar. Pivot hmm, bukan hmm, dosa, tapi kalau memang ya, pertimbangannya memang oh oke, di sini memang jadi kalau kalau biasanya kita ngisi kalau ada namanya validation board. ya, Validation board itu yang ya mirip kayak bisnis model Canvas tapi itu menguji ini hipotesa kita kayak gini, ini ketika kita bawa ke market benar atau salah gitu. hmm, hmm. Dulu yang saya itu belajarnya dari ini nih, Gibran Iviseri itu dulu. Oke. Tapi beliau itu memang jago sih sebenarnya untuk Cerdas. I know iya, him very well. iya, iya. Cerdas banget. Ya kita kan dulu pernah dimentorin sama beliau tuh. Nah, dari situ bedanya kalau kalau para founder itu biasanya karena ada kayak kanvas-kanvas itu sangat record Ya, kegagalan. Jadi kayak misalnya ada dokumentasi step by stepnya. betul, itu sebenarnya yang membedakan kita akan bisa belajar cepat atau enggak itu sebenarnya dari situ sih, Coach. Hmm, hmm, Nah, kadang hmm, kan kalau misalnya jujur ya kalau misalnya saya kan dibesarkan ya dari keluarga pedagang gitu ya. Ya by hmm. feeling aja. Kalau biasanya rata-rata pedagang itu by feeling, intuisi, Otodidak by feeling. otodidak by feeling ya. Ya feeling aja. Oh, kira-kira masuk nih momennya. Ini ayam ini bakalan naik nih. Borong Hmm. sekarang maksudnya waktunya nyetok nih. Nah, kayak Dan gitu. itu bukan entrepreneur sebetulnya. Nah, iya sih, spekulatif sih, Coach. Reseller. Trader. Trader. Trader ya, betul. Makanya yang nggak boleh gagal itu adalah trader. Karena Oke, ya, saya koreksi. Bukan entrepreneur and founder, tapi yang nggak boleh gagal itu adalah trader.
Kalau Ya, tradernya entrepreneur gagal dan langsung gitu. ya, kalau entrepreneur dan founder mentalitinya harus ready to fail. Iya. Kalau trader kalau pengen nggak gagal ya jadilah market maker. Istilahnya. Ya, The only option karena dia yang ngatur pasar kan itu. oke. Ya. Saya karena waktu tinggal dikit, saya mau kasih ke floor. Ada beberapa pertanyaan. Mungkin ini ada pertanyaan Sultan Bantul di tahun berapa? Nah, itu cerita Itu lama lah itu. itu hanya yang senior senior, yang veteran yang tahu. Oke, saya coba ada lagi izin bertanya, kalau marketing yang dimana kita selling yang segmented itu baiknya pakai metode marketing apa? Selling yang segmented. Jadi benar berarti produknya memang segmented. Berarti bagusnya pakai metode marketing apa? Mungkin artinya produknya segmented nih. Sebenarnya kalau segmented itu benar-benar ini ya, benar-benar bagusnya sih biasanya kalau yang produknya segmented itu umumnya itu premium, marginnya cukup tebel gitu. Sebenarnya inbound sangat powerful karena inbound itu mengedepankan kejelian dalam profiling dari karakter penggunanya. Nah, contohnya kayak gimana? Ya, misal kalau dari inbound ya berarti kita benar-benar narik. Kalau ngomongin segmented itu berarti kan biasanya ada komunitas tertentu saja dan itu nggak gede. Dan itu mainannya inbound memang lewat community. Jadi bukan mass market yang benar-benar spread kayak misalnya above the line, kayak pasang billboard di mana-mana atau bikin ini radio di mana-mana. Tapi benar-benar kalau bisa masuk ke komunitas itu, masuklah ke komunitas itu. Karena biasanya yang pengkonsumsi market yang niche itu biasanya circle-nya juga sangat terbatas. Terutama yang premium-premium, yang marketnya sangat premium. Jadi gimana caranya masuk ke komunitas itu? Cari siapa otak di komunitas itu, kemudian berikan support apa ke komunitas itu, otomatis kita akan diajak ke circle-nya gitu. Masuk ke circle itu dulu, kalau memang sangat niche. Oh, oke. Clear, clear. Iya. Oke, saya lagi nunggu ini tadi Mas Naufal yang nanya, saya lagi nunggu dia apakah mau kemudian open cam, mungkin lebih spesifik. Tapi sambil nunggu, apakah ada pertanyaan? Iya, maaf Nih, Pak, oke. kebetulan baru selesai kelas kuliah. Oh, Hey, kuliah, oke, kuliah. menarik. Baru Kuliah. selesai Di kelas, mana? ini juga baru mau buka. Jadi mohon maaf kalau suaranya kurang jelas ya. Cukup jelas, cukup jelas. Mas Tadi sempat Novel. dijelaskan. Mungkin Mas Naufal mau ngobrol dengan Coach Ipul tentang Eh, marketing tadi. iya, jadi saya sedikit bercerita dulu. Jadi kan saya selling produk yang dimana benar sekali kata apa namanya Coach Samipul, dimana emang sebenarnya saya paham bahwa ini komunitas gitu sistemnya. Saya jualan motor terkhusus moge. Nah, yang saya rasa saya tuh belum dapat pasarnya gitu, dan saya masih bingung eh, marketing apa sih yang paling bagus buat saya sehingga bisa naikin selling produk saya kayak gitu. Gila, anak Karena anak kuliahan jualan moge, Om. Ngeri. gimana? Anak kuliahan jualan moge, Om. Hah? Beda ya sekarang ya, Mas Kayak gitu, Novel. dan apa namanya? Yang saya bingung juga buat apa marketing, kalau misalnya oke marketing saya bagus, kita bicaranya traffic gitu, traffic dari sosial media yang saya gunakan. Tapi kalau sellingnya zero menurut saya nggak berguna gitu. Nggak berguna. Kayak Jadi gitu kalau sih. ya, jadi untuk ini balik lagi ke topik sebelumnya. Ya, jadi kalau untuk market yang sangat niche tadi gitu, mau nggak mau harus masuk ke komunitas itu, ke circle itu. Jadi cari tahu gimana caranya masuk ke circle itu. Entah itu dari leadernya. Cara temen saya ini saya kasih beberapa. Jadi ada beberapa tips sih. Kalau biasanya circle kayak gitu itu mainannya macam-macam gitu. Ada yang kalau moge itu biasanya larinya sih gandengannya golf. Ya memang harus tahu komunitas itu. Tapi ada satu tips simple. Misal nih, mereka kan sering ngadain, karena ini dipakai sama teman saya untuk masuk ke komunitas itu. Mereka kan kalau mengadakan acara gitu itu kan butuh dokumentasi dan lain-lain untuk komunitasnya ya.
apa yang kita bisa support. Misal dokumentasi gitu. Misalnya kita kirim aja fotografer profesional, ya itu biaya marketingnya di situ. Bukan benar-benar mass, tapi benar-benar kita bikin kirim satu fotografer profesional, kita nitip ke salah satu dari orang yang memang dipercaya di situ gitu. Boleh dong kita bisa support ini, nanti kenalin kita ke komunitasnya ya. Ya kayak gitu. Jadi cari satu alasan apa kita bisa masuk. Itu salah satunya di dokumentasi itu tadi. Itu pernah dipakai dan proven sih. Jadi teman saya itu bisa masuk ke salah satu komunitas ya, meskipun itu komunitas sepeda, tapi yang sepedanya rata-rata di atas ratusan semua, dan itu yang ininya pejabat-pejabat semua, dan itu ternyata nge-link juga ke komunitas Moge. Nah, itu salah satu triknya aja. Intinya adalah cari value apa yang bisa diterima oleh komunitas itu, dan itu menjadi pintu masuk kita ke sana. Oke, Itu jadi Mas sebenarnya Nova. nggak perlu banyak-banyak iklan ya, ads di sosmed apa dan sejenisnya. Oh, That's the different angle dengan inbound ya. beda coach. Jadi memang kalau misalnya kan kalau mereka dengan katakanlah dengan fotografer profesional kita, mereka bisa narsis dan lain-lain gitu Ya. di sosial medianya. Kita benar-benar memfasilitasi. Jadi Hmm. kalau komunitas seperti itu biasanya kita sebagai fasilitator sih, lebih ke situ Hmm. awalnya. Hmm. Hmm. Jembatan awalnya. Wow, oke. Terlihat clear. Oke, gitu ya, Mas Noval. Iya Mudah-mudahan. baik, terima kasih banyak coach. Cukup jelas sekali, sangat jelas sekali. Mungkin Oke, jika ada gua nggak kesempatan. ngerti anak mahasiswa jualan moge uang jajan berapa gitu loh. Iya Nanti makanya sebulan. itu saya ngerasa sebenarnya agak kurang realistis, cuman ya namanya kita manusia cuman mencoba. Siapa tahu rezekinya di situ. Oh iya Jadi dong, harus dilanjutin, tapi keren gitu loh. kayak Keren. gitu. Terima kasih banyak atas masukan dan sarannya. Oke, Mas Noval. thank you Mas. Coach, Ya, ini makasih. ada satu permintaan direct nih ke saya. Om Sam mau follow up AI tadi yang untuk UMKM baju. Boleh kontaknya kemana? Dengan harga spesial UMKM yang baru merintis ya Om katanya. Oh. Oke, nggak apa-apa Oke, disebutin aja. oke. Disebutin aja nggak apa-apa. Nanti kontaknya kemana? Oke, kontaknya ntar saya ini ya, saya ketik nomornya aja ya di sana ya. Boleh. Wah, langsung tuh. Saya juga lagi tertarik nih. Kita nanti mungkin menarik nih salah satu sesi AI kita garap buat teman-teman UMKM bukan hanya di communication AI kayak customer service, tapi juga mungkin yang tadi baju apa dan sejenisnya. Betul. Ah, Ini itu saya cakep kasih, tuh kayaknya tuh. iya, nanti khusus untuk Coach Adi, nanti saya mampir ke kantor lah, Oh Coach. siap kalau itu karpet merah langsung digelar. Nah, ini lagi di ini Mbak siapa nak? Elkina, nih Mbak Om Sam Om Sam Ipul lagi menuliskan nomornya Saya nanti. menuliskan ya, nanti hubungi Mas Oka aja ya. Nanti Hmm. hubungi Mas Oka di 0812 1235, saya ngecek nomornya atau agak benar, 2465. Oke, Saya sedikit ulang. Oh oke, itu udah dituliskan ya. iya, Mudah-mudahan terjawab dengan Mas Oka. iya, Coach, iya. ini waktunya ternyata gak kerasa ya 1 jam itu ya. Cepet Nah, ya, Coach. nanti izin ini kemudian kita posting di YouTube Oh, siap, karena siap. ada beberapa kemudian teman-teman entrepreneurs dari sekolah CEO ada belasan ribu lah komunitas kita yang mungkin juga bisa apa mendapatkan inspirasi dari obrolan kita sore ini, Coach. Eh, mungkin izin untuk mengclosing apa yang menjadi value learning point dari kegagalan satu kegagalan berikutnya tumbuh kembang, berdiri lagi, tegak lagi, gagal, tegak lagi. Karena sebagai seorang innovator tadi jiwanya harus siap dengan kegagalan. Karena kegagalan akan mempercepat proses pembelajaran dan untuk bangkit kembali dan berhasil. What is the closing? Siap, Coach. Intinya sebenarnya kita tidak boleh takut dengan gagal kan, karena gagalan itu memang bagian dari proses, bagian dari iterasi. 70% bisnis itu bisa dikatakan adalah isinya validasi. Dan validasi itu udah pasti ada gagalnya, itu udah pasti. Yang penting adalah kita cepat belajar dari situ.
Karena nggak mungkin bisa dihindari sih, Coach. Cara terbaik and shortcut agar bisa kemudian mengingatkan, memvalidasi dan belajar iterasinya sendiri. Karena kadang-kadang kan jiwa entrepreneur atau founder itu kan serakah, kan pengen nyoba, nggak ada remnya tadi. Bagaimana tips kita untuk mengeremkan diri atau adakah cara untuk mengerem itu? Iya, jadi gunakan kalau tadi saya bilang the best lesson learned I have itu adalah ketika menjalankan corporate strategy, corporate startup. Karena di situ kita punya rem. Jadi siapkan satu orang terpisah yang menjadi rem kita. Karena kalau jadi jangan sampai kita berpikir sendiri, mengambil keputusan sendiri gitu. Bisa jadi kita cepat, tapi ya cepat jungkel, cepat nyungsep juga. Nanti akan susah bangunnya gitu, Coach. Tapi dengan adanya second opinion atau third opinion yang terutama yang melakukan risk assessment. Jadi membantu menganalisa resiko itu memperkecil peluang kita nyungsepnya dalam gitu, memperkecil peluang kita. Jadi kalau kita gagalnya dikit itu bangkitnya cepat. Tapi kalau gagalnya dalam, bangkrut sampai amblas segala-galanya itu butuh waktu. Bahkan bukan hanya butuh waktu duitnya, tapi recovery mentalnya itu butuh waktu. Tapi kalau kita ada remnya, ibarat mobil itu ada remnya, kita nyusruknya nggak banget gitu. Jadi cepat dibenerin lagi. Itu Coach. Jadi siapkan remnya, second opinion gitu. Itu Coach. Dan penutup saya sendiri di Power Commerce di company saya meng-hire finance head saya as a professional, dia KPI job desk-nya itu to say no pada saya. Ya betul. Itu maksud saya, Coach. Itu maksud saya, Coach. Jadi bahkan saya, orang finance saya, dia profesional, dia itu di dalam job desk-nya harus say no pada saya. Itu mungkin. Coach Sam Saya Ipul, yang belajar sih, Coach. saya terima kasih banget untuk waktunya. Insya Allah ini bermanfaat banget. Untuk saya pribadi, belajar banyak. Dan kemudian tentunya mudah-mudahan untuk teman-teman dan juga nantinya ketika di-upload kita diposting juga menjadi lebih banyak lagi bermanfaatan, sehingga mudah-mudahan ini menjadi berkah pahala untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang join live sore ini juga menjadi berkah teman-teman, pahala teman-teman sambil menunggu buka puasa. Yang mungkin insya Allah yang di timur sudah siap-siap. Iya. Ya, yang di tengah masih 1 jaman lagi lah ya. Jadi masih sempat nyari tajil dulu. Tajil, walaupun di Jabotabek sedang banjir, dikepung dengan banjir. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan keselamatan semuanya dan mudah-mudahan semuanya tidak terdampak dari musibah banjir ini. Coach, terima kasih sekali waktunya. Terima kasih, Coach. Atur nuhun. Someday kita silaturahmi lebih lanjut. Dan terima kasih banyak untuk sore ini semua apa yang sudah dibagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erlin. Saya kembaliin ke Mbak Erlin. Ya, terima kasih Pak Hadi, Mas Ipul semuanya. Hari ini seru banget, nggak kerasa. Iya, nggak kerasa. Nggak kerasa 1,5 jam lebih, mulai bahas dari kegagalan, belajar menerima hikmah kegagalannya, sampai tetap terus berikhtiar sampai sekarang. Tentunya juga banyak banget selipan ilmu sepanjang webinar. Terima kasih banyak Pak Hadi, Coach Ipul juga, dan untuk semuanya kepada peserta yang telah bergabung di webinar Talk to Expert hari ini. Semoga apa yang kita bisa pelajari menjadi inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa buat teman-teman masih ada sesi-sesi selanjutnya. Ini baru sesi pertama selama bulan Ramadan. Talk to Expert akan hadir setiap Selasa dan Kamis. Untuk jadwalnya bisa intip di sosmed powercommerce.asia. Karena sudah mendekati waktu berbuka, saya izin undur diri di Talk to Expert hari ini, sesi 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.